Di kualitatif kamu ini. Iya. kualitatif. Berapa minimarket? Bentar. Oke. Bagus ini. Minimarket mana aja kamu? Yang ada di Cibungbulang dan Pamijahan. 2 Kecamatan Pamijahan sama Cibungbulang. Ada berapa minimarket? Nah itu belum. Untuk data kecamatannya belum berangkat. Kualitatif, tapi ini harus pakai data. Datanya itu hanya untuk pendukung aja. Masih Tidak diamal. Ya. Kamu harus menginventarisir berapa jumlah waralaba ataupun market minimarket modern di Cibungbulang Pamijahan. Kamu inventarisir ada berapa jumlahnya. Kamu juga kemudian harus menginventarisir terkait dengan dampaknya dengan wawancara ya. Yang di sekeliling minimarket itu nantinya. Pak Hasbi. Apa? Ini juga Pak Hasbi. Ini ntar ada satu lagi yang Pak Polri sama Bu Yani yang dua. Yang ini Pak Hasbi. Ayo sama saya juga kan? Iya. Oh, itu sama Pak Hasbi. Terakhir Bapak. Yang mulai ya Pak. Iya. Ya. Ini udah siap. Suruh masuk sih itu siapa? Ini. Dengerin aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat dasar-dasar pembimbing yang pertama Bapak Utuhan Muslim SAG MSY dan yang terhormat Bapak Yasidiki FT MSY. Kalau mengingat waktu langsung tadi apa ya? Iya. Ini sini. Ini enggak tahu ya. Untuk judul penelitian yang akan saya teliti adalah dampak keberadaan minimarket modern terhadap pendapatan pedagang kelompok tradisional dalam perspektif syariah. Yang melatar belakangi saya untuk meneliti hal ini adalah kehadiran toko modern jenis minimarket di Kota Bogor, khususnya di Kecamatan Pamijahan dan Cibungbulang semakin pesat setiap tahunnya, dan ini membuat saya tertarik untuk meneliti hal ini. Jenis minimarket termasuk ke dalam usaha retail, dan usaha retail sebenarnya terbagi menjadi 2, retail modern yang diwakili oleh Indomaret, Alfamart dan sejenisnya, dan retail tradisional yang diwakili oleh warung-warung kecil. Dalam laporan Nielsen What's Next Southeast Asia, Indonesia dijadikan sebagai negara pusat pertama perdagangan retail. Jumlah minimarket di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 43.826 toko retail di Indonesia. Nah, toko retail ini meningkat setiap tahunnya hingga 1000 minimarket setiap tahunnya. Bisa dibayangkan bagaimana nasib warung-warung kecil ketika minimarket ini terus bertumbuh setiap tahunnya. Nah, terdapat juga ini data saya lampirkan 10 retail dengan jumlah gerai terbanyak di Indonesia pada tahun 2020. Indomaret menduduki peringkat pertama minimarket terbanyak di Indonesia dengan jumlah gerai 18.271. Disusul dengan Alfamart dengan jumlah 14.973. Kemudian ada Alfamidi, Superindo dan lain-lain. Nah, jika minimarket terus bertumbuh setiap tahunnya persaingan warung kecil dengan minimarket akan terus terjadi. Maka dapat terjadi punahnya warung-warung kecil hingga tutup warungnya. Nah, dengan latar belakang tersebut, saya sebagai peneliti merumuskan masalah. Yang pertama, peneliti ingin mengetahui bagaimana keberadaan minimarket modern warung kelontong tradisional di Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang. Yang kedua, bagaimana pendapatan minimarket modern dan tradisional di Kecamatan Pamijahan dan Cibungbulang. Dan yang ketiga, bagaimana dampak yang disebabkan oleh banyaknya minimarket terhadap pendapatan warung tradisional di Kecamatan Cibungbulang. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti membuat 2 hipotesis. Yang pertama, keberadaan minimarket modern bisa berdampak negatif terhadap pendapatan warung kelontong. Dan yang kedua, dan hipotesis kedua, keberadaan minimarket modern bisa
bisa berdampak positif terhadap pendapatan warung kelontong. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji rumusan masalah yang telah saya tadi buat, bagaimana tentang keberadaan minimarket, kemudian pendapatan minimarket dan dampak yang ditimbulkan oleh minimarket itu sendiri terhadap warung-warung kecil. Dan ini bagian kerangka berpikir saya. Di sini saya membuat variabel, bahwasanya variabel di sini peneliti menganggap variabel tersebut dapat mempengaruhi pendapatan warung. Yang pertama ada variabel fasilitas, harga, kualitas, daya beli, dan kebutuhan. Fasilitas dan harga mungkin bisa menjadi pengaruh terhadap pendapatan warung kelontong tradisional. Begitupun dengan daya beli dan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan rumah tangga. Jenis penelitian yang akan saya pakai adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan atau melukis secara sistematis, faktual, dan sistematis informasi tentang hubungan antara fakta, sifat, dan fenomena yang diteliti sehingga data yang didapatkan akurat. Kemudian waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cibung Belang dan Kecamatan Pamijahan. Jenis data dan sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diwakili oleh observasi, interview, dan wawancara. Sedangkan data sekunder akan didapatkan dengan orang lain atau dokumen seperti skripsi orang lain dan bahan-bahan bacaan lainnya. Sedangkan teknik analisis data yang akan saya gunakan adalah analisis dengan model spreading, yaitu menggunakan pengamatan social situation yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, place, pelaku, action, dan activity yang berinteraksi secara sinergis. Nah, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk berbagai pihak di sini, mahasiswa, fakultas ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Sekian mungkin dari presentasi rencana penelitian saya ke depan. Penelitiannya dari sangat banyak kekurangan dalam hal ini. Mungkin pembimbing di sini bisa memberikan pencerahan dan untuk kedepannya kan, karena dirasa apalagi kan judulnya ada perspektif syariahnya saya di sini belum menemukan arah untuk ke syariahnya gitu. Belum menemukan perspektif syariahnya untuk analisis ini. Mungkin dalam perspektif makosid syariah dalam bisnis retail. masih jelas. Iya belum. Melindungi agama. Iya. Ya. Kalau mau ya itu dirubah dalam perspektif makosid syariah ya. Makosid syariah. Karena bagaimana keberadaan mereka merusak hidupin, menjaga ininya gitu. Jadi nanti baca. Nah, ya udah judulnya diganti dalam perspektif makosid syariah, analisis dampak keberadaan minimarket modern terhadap pendapatan pedagang tradisional dalam perspektif makosid syariah. Nama makosid. Nanti kamu cari skripsi yang tentang itu, dampak minimarket ya terhadap. Tapi ini kalau pakai terhadap Ya makanya itu ditanya kuanti atau kuanti pun jadi kayak mirip-mirip kuanti, itu nggak ada halo, ada HA ya. Kuali tapi nggak ada HA. Sebab nanti keberadaan itu bagaimana pendapatan berpengaruh enggak? Mirip kuantitatif. Ini kan pengaruh. Kalau mau begini, dampak keberadaan minimarket modern pada ini mirip-mirip. Jadi kayak kuanti ya. Jadi minimarket modern itu dari tahun sekian, dari tahun sekian berapa terus. Berarti
tradisional itu keberadaan. emang cocoknya kuantitatif sih. Atau langsung aja. Ini udah akses apa dulu ya? Iya. Tapi metode juga sih Kalau menganalisis dampak keberadaan minimarket modern, keberadaan minimarket modern dalam perspektif konstitusi syariah, ya. Nah gitu. Jadi Tidak usah pakai pendekatan pedagang tradisional. Karena kalau kamu menggunakan pendekatan tradisional nantinya tidak ditemukan kan? terus juga kelihatan jadi ada dua variabel X dan Y ini Iya. kelihatannya. Jadinya kuanti kalau Tidak aja anak iya kalau mau kualitatif analisis dampak keberadaan minimarket modern di kecamatan dalam perspektif konstitusi syariah studi di kecamatan atau kalau mau langsung nggak apa-apa analisis dampak keberadaan minimarket modern ya di kecamatan Cipunggulang dan Pamijahan dalam perspektif konstitusi syariah. Jadi langsung diganti nanti. Iya. Iya. Nggak usah lanjut lagi, jadi udah langsung ganti aja. Coba kamu ini. Analisis dampak keberadaan minimarket modern Dalam konstitusi syariah. Yang bisa itu. langsung ke Cipunggulang aja biar langsung nggak pakai studi. Analisis dampak keberadaan minimarket modern di kecamatan ya dampak minimarket modern Konstitusi syariahnya nggak usah pakai dia langsung kecamatan Pamijahan Cipunggulang nggak usah pakai di kan analisis dampak keberadaan minimarket modern kecamatan Pamijahan dan Cipunggulang dalam perspektif konstitusi syariah. Nah, coba tulis dulu pakai pulpen kan. Itu saya tulis aja di sini. Ya, itu kamu kan bisa dirubah. Di situ, di awal. Nah, analisis dampak keberadaan minimarket modern kecamatan Pamijahan dan Cipunggulang, gak usah pakai kecamatan lagi. Kecamatan Pamijahan dan Cipunggulang dalam perspektif konstitusi syariah. Gampang, jadi kamu berarti nanti dampak-dampaknya kamu lihat sekelilingnya. Kamu dengan cara observasi, wawancara Bapak yang tadi masukannya berapa menjadi berapa dengan adanya Indomaret apa merusak enggak. Nanti dalam tinjauan konstitusi syariahnya bahwa minimarket ini hibjudin, apakah masuk enggak hibjudin, ya dampaknya gitu kan dampaknya. Yang penting kita kan kayaknya kalau dengan minimarket ini lebih kepada dampak negatif ya, atau masalah perusahaan masalah konstitusi syariah apa masalah perusahaan dalam teori kemaslahatan. Jadi salah satu kan yang terbaik dan terburuk ya. Iya. Jadi itu kayak dokter laki-laki, dokter kandungan laki-laki itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Apalagi ini aja konstitusi syariah biar 5 konstitusi syariah itu dianalisa ini kan keberadaan minimarket ini hibjudinnya apakah menjaga agama. Maka kalau memang kurang menjaga agama kan nantinya gitu kan, kalau kurang menjaga agama kamu hibjul mal, tidak menjaga agama. Iya. Keturunan. Gini ya Pak. Analisis dampak keberadaan minimarket modern di kecamatan Pamijahan dan Cipunggulang dalam perspektif konstitusi syariah. Ya udah itu ya. Jadi kasusnya hapus. Studi kasusnya hapus berarti. D-nya juga gak ada di kecamatan, langsung kecamatan, langsung gak usah pakai di, karena itu juga ini minimarket kecamatan Pamijahan itu udah mengatakan di gitu. Analisis dampak keberadaan minimarket modern